Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 untuk mata pelajaran fisika. Nah, di video ini untuk submateri atau bab yang saya bahas itu adalah bab 4, yaitu gerak parabola, dan soal itu adalah bagian uji kompetensi 2 untuk yang A. Kita lanjut ya ke pembahasan soal nomor 4. Andin melakukan percobaan menggunakan selang yang terhubung keran seperti gambar berikut. Kalau kita lihat di gambarnya, ini ada tinggi maksimum yang bisa kita tuliskan sebagai Hmax yang nilainya adalah 1,8 meter. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan semburan air sampai ke tanah. Artinya berapa nilai T. Nah, untuk menghitung nilai dari T, kita bakalan bahas dulu ya untuk nilai dari Hmax yang tadi. Nah, untuk menghitung nilai dari Hmax, kita bisa gunakan persamaan dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Masukin Hmax-nya 1,8. Kemudian karena kita nggak tahu nilai dari V0, theta, dan G, sehingga biarkan aja dia dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian tinggal kamu kali silang aja, 1,8 dikalikan dengan 2G, hasilnya adalah 3,6G. Kemudian tulis ulang aja untuk nilai dari V0 kuadrat sin kuadrat theta. Kemudian kita bakalan masuk ke persamaan dari T-nya sendiri. Nah, untuk menghitung nilai dari T pada saat dia mencapai titik ke sini ya adik-adik, kita bisa menggunakan persamaan dari 2 kali T maksimum. Nah, T maksimum itu adalah waktu yang diperlukan air ini ya untuk menempuh jarak dari sini ke sini. Nah, atau menempuh titik maksimum, makanya disebut sebagai T max. Sementara di soal ini kita diminta untuk menghitung jarak dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini, jarak dari sini ke sini itu adalah 2 kali T maksimum, ya kan? Yang ini 1, yang ini 2. Makanya kita buat sebagai 2T maksimum. Dimana untuk menghitung nilai dari T maksimum, kita menggunakan persamaan dari V0 sin theta per G. Kemudian kedua ruas ini kita kuadratkan, sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 4V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Lalu kita masuk ke persamaan ini ya. Nah, di sini V0 kuadrat sin kuadrat theta-nya sama kan adik-adik? Nah, karena sama sehingga V0 kuadrat sin kuadrat theta itu bisa kita ganti menjadi 3,6G. Makanya di sini dia menjadi 4 dikali 3,6G per G kuadrat. Stepnya selanjutnya kita tinggal bagi G dengan G kuadrat, sehingga menjadi 4 dikali 3,6 per G. Nah, 4 dikalikan dengan 3,6 hasilnya adalah 14,4, kemudian dibagi dengan G. Lalu tinggal kita masukin aja nilai G-nya sebesar 10, dan kemudian tinggal kamu bagi aja 14,4 dibagi 10 adalah 1,44. Karena di sini T-nya masih bentuk kuadrat, sehingga harus kita akarkan ke 2 buah ruas, sehingga diperoleh hasil sebesar T sama dengan akar 1,44, yaitu T sama dengan 1,2 sekon. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Sahrul melakukan 4 kali tendangan yang tercatat seperti dalam tabel berikut, di mana untuk baris pertama ini menunjukkan nilai dari kecepatan awal atau nilai dari V0. Untuk V0 bola pertama adalah 4V, V0 bola kedua 2V, V0 bola ketiga 3V, dan V0 bola keempat adalah 4V. Lalu untuk baris yang kedua, ini menunjukkan nilai dari sudut elevasi atau theta. Untuk bola yang pertama 30 derajat, bola yang kedua 37, bola ketiga 45, dan bola yang keempat adalah 53 derajat. Nah, di sini kita diminta
untuk mengurutkan ketinggian maksimal dari urutan terendah. Sebelum kita mengurutkan ketinggian maksimal bola dari urutan yang terendah, kita bakalan menghitung terlebih dahulu masing-masing ketinggian bola dari yang pertama hingga yang keempat. Langsung aja di sini kita bahas untuk bola yang pertama. Untuk menghitungnya kita gunakan persamaan dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Masukin V0-nya 4V dan theta-nya adalah 30 derajat. Tinggal kamu hitung aja, 4V dikuadratkan adalah 16V kuadrat, sin 30 derajat adalah setengah, kemudian jangan lupa dikuadratkan, lalu dibagi dengan 2G. Untuk detail pembahasan perhitungannya, adik-adik bisa lihat di sini. Untuk step yang pertama, 16V kuadrat, kita biarin aja dulu. Kemudian setengah dikuadratkan adalah 1/4. Kemudian tinggal ditulis per 2G. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan aja. 16 dibagi 4 adalah 4, lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya sebesar 2V kuadrat per G. Ini adalah nilai untuk ketinggian maksimum pada bola pertama. Kemudian dengan cara yang sama kita bakalan menghitung ketinggian bola maksimum untuk bola yang kedua. Dengan V0 sebesar 3V dan theta sebesar 37 derajat. 3V dikuadratkan adalah 9V kuadrat, sin 37 adalah 0,6, jangan lupa dikuadratkan, lalu dibagi 2G. Nah, di sini kamu tinggal bagi aja ya, atau hitung aja pakai kalkulator. 9 bisa kamu bagi terlebih dahulu dengan 2, hasilnya adalah 4,5. Oke, salah ya. Kita kembali dulu. Oke. Nah, 4,5 tadi, 4,5. Kemudian 4,5 tinggal kamu hitung atau kamu kalikan dengan 0,6, hasilnya adalah 1,62. Terakhir tinggal kamu tulis aja V kuadrat per G-nya. Oke, untuk bola yang ketiga dan keempat di sini karena caranya sama, lagi-lagi tidak saya bahas ya. Kenapa? Karena takutnya videonya kepanjangan. Kita langsung aja masuk ke step yang terakhir untuk mengurutkan ketinggian maksimal bola dari yang terendah. Nah, caranya adalah adik-adik cukup bandingkan angka yang di depannya. Untuk bola yang ketiga adalah 2,25. Yang ketiga itu 2,25. Oke, ini saya tulis ya biar nggak lupa. Gimana ya? Oke, kok nggak mau? Yang ketiga itu 2,25 ya tadi. 2,25. Kalau yang keempat angkanya adalah mana? Wah, ini nomor 6 mana ya? Oke. 5,12. Berarti saya salah tulis tadi ya. Saya coba tulis ulang di sini dulu. Untuk bola yang ketiga adalah 2,25. Bola yang keempatnya 5,12 ya kalau nggak salah. Oh iya benar. 5,12. Bola keempat 5,12. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk bola yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah 2 dan yang kedua adalah 1,62. Sekarang kita tinggal urutin aja dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 1,62. Ini punya bola yang kedua. Artinya urutannya adalah 2. Kemudian setelah 1,62 ada 2 ya, berarti ini bola yang pertama. 2, 1. Kemudian ada bola ketiga dengan besarnya 2,25. Dan yang terakhir adalah bola keempat dengan
ketinggian maksimal yang paling besar yaitu 5,12. Artinya jawabannya adalah 2134 atau yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Sebuah batu besar terlempar keluar saat terjadi erupsi gunung api dengan kecepatan sebesar 15 meter per sekon seperti gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, ini ada nilai theta sebesar 37 derajat. Kita lanjut ke narasi soalnya. Waktu tempuh batu hingga menghantam ke sisi gunung api yang lebih rendah 14 meter dari puncak gunung adalah, nah untuk 14 meter ini adalah nilai dari Y, tapi nanti kita tuliskannya sebagai tandanya negatif, Y sama dengan negatif 14 meter. Kenapa? Karena dia ini posisinya lebih rendah daripada puncak gunung. Artinya kalau misalnya kita gambarkan kira-kira dia yang ke bawah seperti ini. Nah, artinya karena dia posisinya itu di bawah dari posisi awal batunya keluar ya, atau di bawah posisi V0-nya, sehingga Y-nya bertanda negatif. Oke, langsung aja di sini untuk menghitung nilai dari T, kita gunakan persamaan dari Y sama dengan V0 sin theta T dikurang setengah GT kuadrat, di mana tetanya adalah 37 derajat dan Y adalah negatif 14, kemudian ada V0-nya 15 ya. Kemudian tinggal masukin aja nilai dari sin 37 adalah 0,6 dan G-nya sebesar 10. Step yang selanjutnya adalah di sini negatif setengah dikali 10 adalah negatif 5T kuadrat. Nah, negatif 5T kuadrat ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi positif 5T kuadrat. Kemudian 15 kita kalikan dengan 0,6, hasilnya adalah 9, dikali T berarti 9T. Nah, positif 9T ini kita pindahkan ya adik-adik ke ruas sebelah kiri. Oke, atau saya tulis aja ya, lebih enaknya ditulis deh. Oke, saya ulang ya. Nah, ini jadinya kan dia negatif 14. Oke, kita kayaknya sih nggak muat di sebelah sini aja deh. Negatif 14 ya, sama dengan 15 dikali 0,6T. Berarti 9T dikurang setengah dikali 10T kuadrat berarti 5T kuadrat. Nah, di sini kita bakalan mengubah bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat atau apa, saya lupa nah istilahnya di matematika ya. Pokoknya kita urutkan kuadratnya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, yang paling tinggi berarti dia punya pangkat 2 kan, berarti negatif 5T kuadrat kita pindahin ke ruas sebelah kiri jadi positif 5T pangkat 2. Kemudian ini pangkatnya 1 juga pindahin ke sebelah kiri jadinya min 9T. Nah, min 14 ini nggak perlu kita pindahin lagi, jadi langsung tulis ulang aja menjadi negatif 14 sama dengan 0. Nah, inilah datang persamaan seperti ini ya adik-adik penjelasannya. Nah, setelah kita dapat persamaannya ini, tinggal kita ubah aja bentuknya menjadi 5T dikurang 14 dikali T tambah 1. Nah, ini sudah belajar di matematika dan saya lupa nama istilah materinya apa. Kemudian dari bentuk persamaan ini akan diperoleh dua buah hasil. Yang pertama adalah 5T sama dengan 14 ya, dan T sama dengan min 1. Nah, karena waktu itu adalah besaran skalar ya, artinya dia nggak punya tanda positif dan negatif, sehingga T sama dengan min 1 itu tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah 5T sama dengan 14. Langsung aja ya, di sini 5T sama dengan 14. Artinya T sama dengan 14/5 yaitu sebesar 2,8 sekon.